Kali ini kita akan mencoba membuat form pencarian dari pelajaran-pelajaran sebelumnya. Kita coba membuat pencarian tamu yang pernah menginap di Losmen Ayu, ya. Sebagai contoh, kita hanya mencari namanya saja dulu. Nanti kita bisa kembangkan lagi, ya. Misalnya namanya yang mengandung huruf U. Ini semua yang mengandung huruf U keluar. Bagaimana jika yang mengandung huruf A? Bagaimana cara membuatnya? Kita belajar MySQL dan perintah-perintah SQL. Nah, kini penerapannya kita lakukan. Nah, pertama kita buat dulu satu form pencarian, ya, di depan. Ya, seperti yang sebagaimana kita pernah buat, baris 3 dan 4 sebenarnya tidak diperlukan, tapi dari form sebelumnya. Form yang paling penting itu dimulai dari baris ke-9 sampai dengan baris ke-23, ya. Buat form dengan action, artinya nanti setelah kita klik submit dia akan menuju file apa. Nah, ini filenya adalah file cari_tamu, ya. Metodenya tetap gunakan post, kita biasakan, ya. Nah, kalau kita ingat kenapa menggunakan post tidak menggunakan get, karena kalau menggunakan get dia akan kelihatan apa yang kita kirimkan, ya. Kemudian kita buat table, kemudian kita beri judul cari tamu Losmen, kemudian kita berikan satu input saja, ya, namanya fname. Kemudian kita berikan satu tombol, ya, tombol submit, atau bisa saja tombol cari. Nah, dia menjadi ini tetap submit, tapi value selanjutnya kita buat file action cari tamu. Nah, ini dia. Juga seperti biasa kita buat HTML sampai head, kemudian dimulai dari body, ya. Kita masih ingat menggunakan koneksi sebelumnya, ya, ConDB. Nah, ConDB ini seperti apa? Ini dia ConDB, ya. Jadi dia menggunakan koneksi ke database dan menggunakan database name MyDB, ya. Itu dia. Nah, kita panggil include ConDB untuk koneksi ke database. Nah, kemudian kita tangkap fname. Fname itu dari mana? Dari sini, nih. Fname-nya kita tangkap. Nah, jadi dari form yang sebelumnya kita tangkap yang hasil postnya itu fname. Nah, bagaimana kalau seandainya di sini kalian bingung, kita kasih nama yang lain juga boleh. Namanya misalnya nama. Nah, tapi yang namanya inilah yang kita tangkap, ya. Nah, jadi di sini nama, gitu, ya. Ininya mau ganti nama lain pun nggak masalah. Ini hanya pemberian variabel, ya. Nah, kemudian kita berikan perintah SQL carilah semua dari table buku tamu yang first name-nya itu mengandung kata. Nah, kenapa saya gunakan persen di depan dan di belakang? Jadi artinya kalau persen ini apapun, huruf apapun di belakangnya, bahkan spasi, karakter gitu, ya, itu tetap dicari, ya.
Jadi kita hanya mencari first name-nya saja nih yang mengandung huruf ataupun kata yang kita tangkap dari sini ya, dari fname ini. Nah, kemudian kita berikan nomor sama dengan 1, ini untuk urutan saja. Kemudian perintah kita buatkan table dengan kolom-kolom nomor, nama, email, dan kedatangan ya. Kemudian kita ambil resultnya dari perintah SQL di atas. Kemudian kita isikan ya nomornya. Jika 6 rows, artinya jika hasil pencarian di atas ditemukan lebih dari 0, artinya ya 1, 2 dan seterusnya, maka tampilkanlah berikut ini. Nah, nomor kenapa ditambah-tambah? Karena dia nantinya jadi auto menambah, jadi 1, 2, 3, 4 gitu. Bukannya 1, 2, 6 gitu, karena misalnya 3 sampai 5 dihapus gitu. Jadi tetap dia berurutan 1 sampai seterusnya. Kemudian kita ambil field first name, kita ambil lagi field last name ya, ini digabungkan dalam satu TD ya. Ini TD-nya di sini dibuka, di sini ditutup, berarti nama depan dan nama belakang dia di dalam satu kolom ya. Kemudian kita ambil emailnya di kolom yang berbeda lagi, kemudian kolom terakhir track date untuk mengisi kedatangan dia ya. Nah, seperti demikian. Kemudian kita close connection ya. Kalau nggak ada hasil pencarian ini tidak ditemukan, maka dia akan mengeluarkan 0 result. Kita lihat ya. Kita coba misalnya namanya mengandung dudul, undefined nama. Oh, ini ada yang masalah. Nama line 11. Oke. Nah, ini juga nggak apa-apa, kita belajar dari kesalahan ya. Nah, kita baca. Jadi undefined index nama di file cari tamu line 11. Nah, cari tamu line 11 ini apa? Nah, post nama ini nggak ditemukan. Nah, nama ini nggak ditemukan. Kita coba lihat di sini. Oh, mungkin tadi belum di refresh ini ya. Kita belum di refresh, masih nama. Kita ulang lagi, kita refresh ya. Nah, ini jadi namanya sudah nama ya. Dudul misalnya. Nah, 0 result, artinya yang bernama Dudul tidak ditemukan. Namun kalau kita cari misalnya yang mengandung huruf D, kita cari siapa saja yang mengandung huruf D. Nah, inilah tamu-tamu yang mengandung huruf D ya. Nah, kita coba lagi yang mengandung huruf P, ada nggak? 0, 0 result. Nah, kita gunakan pencarian huruf-huruf kapital saja ya. Mengandung huruf U, ada nggak? Ada Ayu Ting Ting, ada Yuyun. Adakah yang mengandung huruf E? Oh, tidak ada. Adakah yang mengandung huruf I? Andri. Oke, apakah ada yang mengandung huruf A? Banyak ya. Nah, sebenarnya di database tadi saya sudah isi beberapa. Nah, ini ya. Ada yang O. Nah, coba kita lihat. Kalau yang mengandung huruf O, nah ketemu. Nah, demikian cara membuat pencarian dengan satu field ya. Bagaimana kalau sekarang menjadi 2 field? Tadi kan hanya nama depannya saja yang kita cari ya kan. Nah, kita lihat sini. Hanya nama depannya saja yang kita cari. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan 2 pencarian gitu ya, 2 pencarian. Kita coba apa yang berubah nantinya ya. Nah, kita buat untuk 2 pencarian, berarti penambahan 1 field. Nah, ini ya nama. Kemudian kita ambil misalnya emailnya ya. Nah, atau
atau ya boleh nama belakang deh, last name. Ya, last name-nya kita beri nama di sini, ID-nya last name. Nama ini nama belakang. Jadi yang diambil tuh variabelnya yang ini, yang name ya, bukan ID. Nanti kita tangkap nama belakang ini ya. Last name. Jadi seperti ini. Tuh. Nah, ini dia ya. Nama dengan last name. Nah, ini dua pencarian. Ya, dua pencarian, maka di file cari tamu ya, di file cari tamu kita tangkap lagi lah. Misalnya last name sama dengan post nama belakang ya. Aduh, ini ada kucing saya nih. Lulu turun. Pakai. Lulu turun dulu. Nama belakang kita ambil ya. Ada Lulu. Nah, di sini bisa kita tambahkan menggunakan N ataupun OR. Kalau OR berarti kita akan mencari nama depan fname sesuai dengan karakter yang kita input, atau kita mencari nama belakangnya. Ya, kita contohkan aja langsung ya. Last name-nya like lagi. Kenapa menggunakan like? Yaitu tadi. Kalau pakai sama dengan, maka dia hanya mengambil karakter yang sama persis. Tapi kalau menggunakan like, dia akan mencari yang mirip ataupun mengandung karakter tersebut. Nah, ini kita kasih persen depan dan belakangnya ya, kemudian kita berikan last name. Last name itu dari sini ya. Sedangkan last name yang ini adalah kolom yang ada pada table. Nah, last name ini ya. Atau kalau bingung membedakannya, kita beri nama-nama belakang saja. Nama belakang begini. Nah, maka di sini last name di sini adalah pada tabel, sedangkan last name yang ini adalah nama belakang yang ini. Nah, jadi untuk membedakan, dulu waktu saya belajar juga sering ini sebenarnya yang mana, karena namanya mirip gitu ya. Ini sebenarnya yang mana yang kita ambil, yang kita cari. Nah, untuk membedakan seperti ini. Ya, oke. Kemudian, nah kita coba cari di sini yang mengandung A di sini dan A di sini. Siapa yang ketemu? Oh, banyak. Ya, jadi dia akan mencari first name-nya yang mengandung huruf A atau nama belakangnya, last name-nya yang mengandung huruf A. Ini masuk pencarian karena nama depannya ada huruf A, nama ada nama huruf A. Loh, ini kenapa masuk dalam pencarian? Karena nama depan mengandung huruf A, tapi nama belakang tidak. Nah, kita ingat di sini perintahnya adalah OR. Nah, jadi atau, jadi pilihan. Jadi kalau enggak nama depannya mengandung huruf A, ya boleh saja nama belakangnya mengandung huruf A. Kalau nama belakang tidak mengandung huruf A, tapi nama depan mengandung huruf A, ya dia masuk dalam pencarian. Contoh lain ini, dia mengandung huruf A, tapi belakangnya tidak. Nah, maka dia masuk dalam pencarian. Nih, belakangnya mengandung huruf A, depannya tidak. Depannya tidak, belakangnya iya. Nah, jadi kalau OR seperti itu. Namun kalau kita ganti menjadi N, ini menjadi N, maka dia harus memenuhi dua persyaratan ini. First name-nya dan last name-nya itu harus memenuhi persyaratannya. Kita contohkan. Nah, ini masih A dengan A ya. Kita klik cari. Nah, maka hanya yang mengandung huruf A depan dan huruf A belakang. Yang lain tidak muncul lagi karena dia tadi kalau kita lihat salah satunya saja mengandung huruf A, maka dia ditemukan ya. Nah,
itu perbedaan antara and dengan or. Ya, kita coba lagi. Misalnya kalau di sini O, di sini A, ya. Tadi ada Pak Joko, ya. Nah, hanya Joko Pranolo yang nampak. Tapi kalau kita ubah lagi di sini menjadi or, ya. Nah, kita search lagi. Maka pencarian, nah semua yang mengandung huruf O di depan atau A di belakang. Nah, inilah yang masuk dalam pencarian. Ya. Jadi nanti tergantung dari kalian inginnya seperti apa. Demikian video kali ini. Terima kasih dan jangan lupa subscribe jika kalian suka video saya. Ya. Selamat menonton pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.